Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Christian Guguk dengan NIM 25303050300009. Jadi pada tugas kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas responsi algoritma pemrograman 2 saya, yaitu yang diminta yaitu membuat 3 program, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Pada ketiga program itu bertujuan pada masing-masing, yaitu tugas 1 untuk sorting dan searching data, tugas 2 yaitu melakukan Bellman-Ford graph, yaitu suatu metode untuk menentukan shortest path atau arah terpendek suatu node ke node yang dituju. Untuk tugas 3 yaitu Rabin-Karp matching, yaitu untuk metode searching yang berdasarkan pattern. Nah, di sini juga diminta untuk membuat program yang berfungsi sebagai main dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi pada program main ini, dia itu berfungsi sebagai modularisasi pada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Berfungsi untuk sebagai menu untuk memanggil tugas 1, tugas 2, tugas 3. Mengapa dibutuhkannya main P sebagai modularisasi ini? Agar dia pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 pada pengetikan kode atau pembuatan program, dia itu terstruktur rapi atau terbagi. Seperti tugas 1 hanya bertujuan pada tugas 1, tugas 2, tugas 2, tugas 3, tugas 3. Nah, jadi dia main P itu berfungsi sebagai menu atau tampilan awal. Nah, jika tidak pakai modularisasi ini, maka program pasti akan panjang. Jadi dia tidak bisa memanggil tugas 1, tugas 2, tugas 3. Dia akan digabung, misalnya main, ditambah jadi 34, 35 seterusnya, tugas 1. Mungkin membutuhkan 100 atau 150 lebih baris kode. Dan itu menampilkan masing-masing tugas yang secara spesifik berbeda tujuan, dan itu akan merepotkan. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan program pada main P ini, karena sebagai menu awal atau tampilan awal dari program. Import os from tugas 1, import menu tugas 1, from tugas 2, import menu tugas 2, from tugas 3, import menu tugas 3. Jadi from tugas 1, dia akan memanggil tugas 1, diimport menjadi menu tugas 1. Dan seterusnya. Def clear screen berfungsi untuk membersihkan layar atau clear screen. Lanjut ke def main while true. While true ini dia menjadi cangkang pada algoritma. Mengapa? Karena while true ini dia ketika berfungsi, ketika ia benar, maka program itu tetap berjalan. Jadi dia program itu, misalnya saya memilih tugas 1, maka dia akan masuk ke tugas 1 sebelum, dan tidak akan mati atau berpindah sebelum saya menginputkan nilai keluar atau kembali ke menu tampilan main P ini. Itu gunanya while true. Clear screen, print out, program responsi Alpro 2, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan keluar. Ini untuk inputannya. Pilihan input, pilih tugas 1 sampai 4. Di sini tugas 1 sampai 4 dibatas supaya sebagai pembatas agar berfokus pada 1, 2, 3, 4 agar tidak terjadinya looping, karena data atau tugas itu dia tidak ada. Jadi if pilihan 1 maka akan memanggil menu tugas 1, di mana menu tugas 1 ini menampilkan tugas 1 atau file tugas 1. Elif pilihan 2, menu tugas 2, elif pilihan 3, menu tugas 3, elif pilihan 4, print terima kasih. Jadi pada keluar, kita kan dari menu awal pencet klik keluar, maka akan print terima kasih. Else input pilihan tidak valid, tekan enter untuk lanjut. Else ini dia
jika di input datanya angkanya itu lebih dari 1 sampai 4, misalnya saya 0, bukan lebih sih, lebih dan kurang atau tidak tidak sama dengan 1 sampai 4. Jadi misalnya 0, 100, 10, maka dia akan input pilihan tidak valid. If name, mine. Lanjut ke tugas 1, import os, import mat, def clear screen, dan di sini def quickshot, r, if len r kurang sama dengan 1, maka return pivot r, len r dibagi 2. Untuk data akan dibagi 2, left x for x in r if x kurang dari pivot, mid x for x in r if x sama dengan pivot, maka data tengah atau mid itu sama dengan pivot, right x for x in r if x kurang lebih dari pivot, return quickshot left plus mid quickshot right. Nah, jadi izinkan saya untuk menjelaskan algoritma quickshot itu. Jadi pada quickshot ini dia itu memilih dulu terlebih dahulu. Jadi pada ln r ini, jika dia ada atau 1, maka dia akan memanggil pivot. Pivot ini apa? Pivot itu sebagai data tengah atau elemen data yang membagi kedua data. Nah, di sini membagi kedua data itu kan pivotnya sudah dapat tengah, left x for x in r if x kurang dari atau kurang besar dari data pivot. Mid x for x jika x sama dengan pivot, maka dia mid sebagai data mid, data tengah. Right jika dia lebih besar dari pivot. Nah, jadi konsep dari quickshot ini dia akan membagi elemen. Elemen itu dibagi dari yang terbesar dan terkecil dengan patokannya sebagai pivot itu. Nah, jadi seperti itu. Def merge sort if len r kurang sama dengan 1, return r, mid len r bagi 2, left merge sort r mid, right merge sort r mid. Jadi untuk pada merge sort ini dia ini fokus pada penggabungan di akhir. Jadi dia tuh berproses bertahap. Nah, pada di merge sort inilah terjadinya divide and match. Jadi dia tuh data itu dibagi terlebih dahulu, dibagi terus menerus. Jadi misalnya kan n-nya itu ada 8. Nah, itu 8 itu dia akan membagi menjadi 4. Jadi kiri kanan. Jadi ada 4 di kiri, 4 di kanan. Habis itu pada 4 itu nanti dibagi lagi dengan 2. Setelah 2 itu dibagi, maka dia akan dua data yang sudah dibagi itu, dia akan membandingkan masing-masing elemen data. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 1, 2, 3, 4 di kiri dan 5, 6, 7, 8 di kanan. Setelah itu sudah dibagi 4, maka 1, 2, 3, 4 itu akan dibagi lagi jadi 1, 2, dan 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Dan setelah itu akan dibagi lagi, bukan membagi, tapi membandingkan. Jadi dia akan membandingkan hasilnya 1 banding 2, 3 dibandingkan 4, 5 banding 6, 7 dan banding 8. Jadi setelah membandingkan itu dia akan, misalnya lebih kecil dia akan ke kiri, jika lebih besar maka dia pindah ke kanan. Def linear search. Def linear search ini adalah metode dalam algoritma searching. Jadi pada def linear search ini dia akan mencari data itu sesuai indeks. Jadi dari indeks 0, 1, 2, 3, 4 dia akan mencek masing-masing apakah x-nya itu sama dengan x target. Jadi misalnya diberikan data 1, 2, 3, 4. Di sini target x-nya adalah 3. Dia akan mengecek dari kiri ke kanan, dari indeks 0 ke
indeks target. Jadi misalnya indeks 0 kan 1. Dari 1 itu kan bukan sama dengan 3. Dia lanjut lagi ke indeks 1. Indeks 1 adalah 2. Dicek apakah 2 sama dengan 3. Bukan. Maka lanjut lagi ke indeks 2. Indeks 2 pas. Ada yaitu 3 sama dengan 3. Maka X ketemu. Atau 3 X target sudah ketemu. Maka program linear search-nya akan berhenti. Dan def binary search low high 0 len arc kurang 1, while low kurang lebih sama dengan high low high dibagi 2. Jadi pada binary search ini dia itu lebih baik daripada linear search karena dia membagi, cocok untuk data besar. Jika dia linear search itu kekurangannya, misal saya ingin 1 sampai 100, kan tidak mungkin jika saya akan mengecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100 itu akan membutuhkan waktu yang lama. Maka disarankan untuk menggunakan binary search. Jadi pada binary search ini kita akan mencari data tengah. Misalnya X targetnya adalah 90. Jadi dia akan bandingkan, jadi data tengahnya itu kan 1 sampai 100. Itu data tengahnya pasti 50. 50 itu dibandingkan dengan 90. 50 banding 90 kan besar 90. Jadi dia otomatis menghapus elemen data yang lebih kecil dari 50. Dia lanjut lagi ke 50 sampai 100. 50 sampai 100 itu dia dibandingkan lagi sampai seterusnya seperti itu. Buang setengah, buang kanan, buang kiri sampai dia menemukan targetnya. Untuk jump search itu dia sama juga membandingkan satu-satu atau bukan bandingkan satu-satu dia, tapi dia sama lompat dengan binary search, tapi dia itu lebih jauh atau lebih cepat. Oh ya, binary search dan juga jump search ini dia dibutuhkan sort terlebih dahulu agar datanya dapat membandingkan yang mana yang besar dan mana yang kecil. Jadi dia harus dibutuhkan sort atau sorting terlebih dahulu. Jadi jump search itu dia akan mengecek blok elemen itu masing-masing dari dia itu ditentukan jaraknya, bukan di data. Kalau binary search itu kan dibagi data tengahnya. Untuk jump search itu dia menentukan seberapa jauh lompatan dari data itu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ sudah ditentukan seberapa jauh akan melompat. Misalnya 1 langsung ke 3 atau 1 langsung ke 2, 1 ke 4. Kalau binary search itu kan dibagi. Jadi itu perbedaannya. Def menu 1 data while true clear screen, tampilkan print. If pilihan 1 raw input data, pisahkan spasi. Nah, ini buat pilihannya. If pil sama dengan 1 raw input data, pisahkan spasi. Lanjut ke tugas 2. Tugas 2 atau Bell-Mulford ini dia ini cocok dengan pada soal yang telah diberikan, karena pada gambar itu dia ada negatif. Jadi Bell-Mulford ini cocok untuk node yang isinya negatif. Jika itu dia tidak bisa negatif. Jadi import os, def clear screen, class grab, def init self, def x
Ini buat penambahan @g-nya. Save UVW, save notes at Dev Bermanfaat, save node float for node insert. Dev menu tugas G grab while true clear screen tampilkan. Ini bertujuan agar dia batasnya ada lebih kurang dari 10. Jadi pada tugas ketiga, yaitu pada Robin Curve Searching. Jadi Robin Curve Searching ini termasuk sebuah metode untuk searching. Jadi pada Robin Curve Searching ini izinkan saya untuk menjelaskan kodenya. Import os, dev clear screen untuk dia bersih, dev Robin Curve text pattern. Nah, untuk D256 dan Q11111 ini berfungsi sebagai karakter alfabet atau ASCII pada program. Jadi di sini prime itu 256 paling besar dan Q101. Nah, gunanya ini tuh untuk dia sebagai modulo atau pembagi, mencegah angka atau hash, menjaga angka hash jadi terlalu besar atau overflow. Di sini ada for i range m-1, for i range and min m1. Di sini if kurang dari n kurang m. Di sini dev menu tugas while true. Untuk menjelaskan pada program ketika sudah di-run. Jadi pada program evaluasi April 2, tugas 1 sorting dan searching, tugas 2 Bellman Graph, tugas 3 Robin Curve Matching, 4 keluar pilih tugas 1 dan 4. Jadi ketika saya akan memilih 5, itu akan terjadi algoritma else di mana pilihan tidak valid, tekan enter untuk lanjut. Jadi akan saya jelaskan pada tugas 1. Masukkan data terlebih dahulu secara random 5, 3, 4, 6, 7, 8, 43. Jadi akan saya lakukan short. Ini adalah quick shot secara ascending. Ini adalah quick shot secara descending. Ini ada merge shot secara ascending. Ini ada merge shot secara descending. Kita akan short data secara ascending biar mudah. Nah, di sini saya akan melakukan searching, yaitu pada data saya akan searching data pada linear, yaitu misalnya saya cari 34 terdapat pada indeks 2. Jadi linear search ini dia mencari pada indeks, metodenya itu seperti ini, yaitu dia akan mencari masing-masing indeks dimulai dari indeks 0 yaitu 5. Pada 5 ini nilainya akan dibandingkan dengan tujuan kita yaitu 34. Apakah dia sama? Tidak. Berarti dia lanjut ke indeks pertama, indeks 1 yaitu 8. Apakah kita cek apakah dia sama dengan 34? Berbeda, maka dia lanjut kepada indeks kedua yaitu 34. Karena sama-sama 34 atau sama dengan yang dituju, maka linear search ditemukan pada indeks yang kedua. Lanjut ke binary search. Jadi pada binary search ini kan harus disorting dulu. Jadi sudah kita sorting, maka karena data tengah, maka saya akan mengambil data selain di tengah yaitu 43. Binary search index 3. Nah, metode pada binary search ini seperti ini. Kita akan mengambil data tengah yaitu 34. Kita bandingkan 34 dengan tujuan kita yaitu 43. 34 itu kan lebih kecil dari 43. Otomatis nilai yang di sebelah kiri atau nilai yang lebih kecil dari 34 akan otomatis dihapus. Nah, jadi tersisa 34, 43 dan 67. Pada sini akan mengambil data tengah yaitu 43. 43 dibandingkan dengan 43 sama. Berarti sudah ketemu pada indeks yang ketiga yaitu 43. Jam cari
Nah, untuk jump search itu juga sama seperti yang kita sudah lihat pada algoritma tadi, bahwa itu pada lompatan 1 berarti dia sama dengan linear search, tapi dia itu tuh mencoba. Jadi semuanya masing-masing lompat. Jadi 5 ke 8, 8 ke 34, 34 ke 43. Berbeda dengan linear yang 5, 8, 34, tapi untuk jump search itu dia seluruhnya untuk membandingkan sisinya. 5 dengan 8 beda. 8 ke 34, 34, 43. Nah, jadi pada 434 itu dia ketika dilompatkan itu mendapat 43, maka otomatis indeks ketiga 43 ditemukan. 9. Lanjut ke tugas 2. Pada Bell-Mumford, izinkan saya untuk menginputkan data sesuai pada gambar. Masukkan menu 1, jumlah edge pada gambar ada 13 yang sudah saya urutkan, yaitu AG sama dengan 2, AD sama dengan 3, AF negatif 8, BA 11, BE 2, CB negatif 3, DB 4, DE 6, EB negatif 4, EC 7, FC 5, FG 9, GD negatif 5. Nah, ketika sudah saya input, maka bisa saya dari A menuju ke C, jaraknya negatif 3. Misalnya B ke A, B A 1, dan untuk 3 A. Nah, di sini saya ingin menambahkan untuk A menuju B dan A menuju E dengan bobot negatif 10, bobot negatif 14. Jika dilihat secara langsung atau sekali, itu tidak mungkin ada negatif 14, negatif 10. Namun pada B terjadi negatif cycle. Negatif cycle itu membuat literasi atau pencariannya itu berulang-ulang. Jadi bobotnya itu selalu mengurang semakin besar mencari. Dan itulah terjadi negatif cycle. Negatif cycle itu terjadi pada gambar node B ke node E yaitu 2, dan node B ke node E negatif 4. Itu terjadi cycle di situ. Lanjut ke tugas 3 yaitu Rabin-Karp matching 3. Pada tugas yang ketiga yaitu Rabin-Karp diminta untuk memasukkan teks pertama yaitu algoritma pemrogram yang lompatan 3. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana bisa ditemukannya indeks ini dari pattern 1. Indeksnya ditemukan pada 18, pattern 2 ditemukan pada indeks 4, dan pattern 3 ditemukan di indeks 10. Sebelumnya karena kurangnya saya menjelaskan pada kode program, izinkan saya untuk menjelaskan di sini. Jadi pattern 1 diminta untuk mencari man. Jadi
Pencarian Rabin Cup ini dicari satu-satu dari indeks yang 0, A, apakah dia sama dengan M? Bukan. L bukan M, G bukan M, O bukan N, R bukan M, I bukan M, T bukan M, M. Di sini pada indeks yang ketujuh, dia itu sama M. Nah, dibandingkanlah di sebelahnya A, indeks yang ke-8, apakah sama? Betul, sama. Namun dicek lagi pada indeksnya yang ke P. P sama dengan N. Kan sama, berbeda bukan sama. Nah, itu dia tidak diambil, dia lanjut lagi ke sebelahnya. Berarti apakah sama dengan M? Ulang, itu di H1. Ini H yang buat selanjutnya. Ini M dengan M betul sama. R sama A beda. Berarti H yang kedua salah. Berarti O sama M salah, G sama M salah, R sama M salah, M sama M betul, A sama A betul, N sama N betul. Nah, di sini telah dapat pada indeks yang ke-18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi termasuk indeks pada Rabin Cup. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas 18. Kemudian pattern kedua A pada indeks 0. Apakah A sama dengan R? Beda. L apakah sama dengan R? Beda. G apakah sama dengan R? Beda. O sama dengan R? Beda. R dengan R betul, I sama I betul, maka sudah ditemukan pada indeks yang keempat. Untuk yang PEM sama juga. A apakah sama dengan P? Beda. L apakah sama dengan P? Beda. G apakah sama dengan P? Beda. O sama dengan P? Beda. R sama dengan P? Beda. I sama dengan P? Beda. T sama dengan P? Beda. M sama dengan A? Beda. A sama dengan P? Beda. P sama dengan P? Betul. E sama dengan E? Betul. M sama dengan M betul, maka ditemukan pada indeks yang ke-10. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin banyak sekali kesalahan yang saya berikan. Dan juga saya ingin menambahkan bahwa jika pada video saya akan ada cut-cut karena ada kesalahan seperti ada kesalahan pada error, pada mati, dan juga penyala inputan. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya juga dalam mengumpul. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bang Ferdi. Maafkan saya dan selamat malam. Terima kasih banyak.